Halo Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Citizen Podcast Prodi Paling Keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini kita akan berbincang soal hal yang sepele tetapi sangat dibutuhkan oleh kita semua. Hal tersebut adalah tentang arsip. Berbicara arsip ini tentu menjadi hal yang aneh. Kenapa harus diperbincangkan, kenapa harus disebarluaskan? Apa pentingnya arsip? Sebelum perbincangan ini, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini ada narasumber yang luar biasa. Saya memanggilnya Mas Ipang. Silakan memperkenalkan diri, Mas Ipang. Baik, terima kasih Pak Kukuh, dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa bergabung di podcast yang paling keren dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Terima kasih sekali lagi Pak Kukuh, dan nama saya Franciscus Setiaji, dan biasa nama kecil saya Ipang. Kebetulan saya sebagai seorang pengacara sekaligus sebagai direktur dari PT Indorats Arsip Multiguna Malang. Itu sekelumit tentang saya, Pak Kukuh. Ya, terima kasih. Saya memanggilnya Mas Ipang saja biar lebih familiar, lebih nyaman. Mas Ipang, kita berbicara tentang arsip, tentang dokumen. Di benak, di pikiran kita semua, orang yang belum paham seperti saya ini, kan hal-hal yang berkaitan dengan kertas-kertas, hal yang lusuh, pergudangan. Mas Ipang sudah lama bergelut di bidang kearsipan. Bagaimana Mas Ipang melihat potret kearsipan ini, Mas? Ya, terima kasih. Jadi sedikit saya informasikan bahwa arsip itu bukan melulu kertas. Oke. Bisa dalam bentuk microchip, bisa berbentuk film, bisa berbentuk softfile. Semua yang menyangkut tentang informasi yang terkait dengan kelangsungan organisasi, informasi pribadi, kegiatan organisasi tersebut, atau paling tidak di rumah tangga kita selalu memproduksi atau menciptakan dokumen atau arsip. Waktu pernikahan dulu, Mas Kukuh kan pasti punya arsip tentang kapan tanggal pernikahan, foto-foto tersebut, ini kan menjadi memori. Yes. Baik itu untuk Mas Kukuh sendiri, nyonya, dan keluarga besar, termasuk putra-putri. Akte. Untuk fotonya dulu. Fotonya dulu, yes, oke. Fotonya dulu. Begitu melihat, oh iya, bapak ibuku pernah melakukan pernikahan di sini. Oh, bajunya bapakku pakai belangkon, ya kan? Dan ini akan menjadi informasi buat putra putri panjenengan dan lingkungan. Satu contoh yang saya berikan. Yang kedua, ternyata di dalam perkawinan tersebut ada dokumen juga, baik itu catatan dari catatan sipil maupun yang dari gereja. Oke. Ya, yang dicatat oleh negara kan juga ada, sehingga itu yang akan dipergunakan baik untuk menjadi suatu ketika ada timbul waris atau pembuktian bahwa benar ini anak biologis. Itu dasarnya dari akte. Begitu dengan melahirkan putra putri pasti akan tercipta arsip baru lagi. Jadi akte kelahiran si anak, kapan dilahirkan, memberikan informasi-informasi itu, di bulan apa. Jadi arsip sangat penting. Sangat penting. Yes. Sehingga apapun, arsip itu bercerita tentang suatu peristiwa, sehingga membuat memori. Termasuk kalau di Indonesia, dokumen atau arsip itu membentuk yang namanya memori kolektif bangsa. Memori kolektif bangsa. Ya. Berdasarkan apa? Dari ANRI, dari arsip itu sendiri, termasuk dokumen teks kemerdekaan Republik Indonesia, teks proklamasi, sehingga kita tahu, ya kan? Dan itu harus dipertahankan menjadi arsip statis.
Oke. Karena memiliki nilai memori, memiliki nilai sejarah, dan memiliki kadang-kadang juga memiliki nilai ilmiah atau ilmu pengetahuan. Nah itu harus diarsipkan secara statis, gitu kurang lebihnya Pak Gugum. Kalau tadi Mas Ipang menyampaikan penting, bernilai, ada aspek apa saja sih Mas dari arsip itu sebetulnya? Selain legal hukumnya, ada aspek apa lagi? Ya. Jadi di dalam informasi itu menyangkut banyak hal, aspek yuridis, aspek hukum. Yang kedua, aspek finansial, keuangan. Duit yang sudah dipergunakan oleh pemerintah, baik itu APBD atau APBN, dan itu menjadi satu bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan tersebut. Kemudian memiliki nilai sebagai basis untuk mengambil kebijakan ke depan. Basis untuk mengambil kebijakan ke depan. Yes. Artinya apa? Artinya belajar daripada arsip yang sudah pernah tercipta dan sudah pernah terjadi. Kami belajar, siapapun pejabat yang selanjutnya atau siapapun yang berlanjutnya. Oh, ada suatu kegiatan yang mirip-mirip. Dari situ dia banyak belajar. Sehingga kegiatan yang akan dilakukan ke depan sudah tidak lagi meraba-raba. Jadi sudah, udah ada patternnya, ada patronnya dari sini, tinggal modifikasi sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu. Begitu. Kalau bicara arsip juga ada lembaganya nggak Pak? Saya mendengar atau kita semua perlu pencerahan dari Mas Ipang. Yes. Ada nggak yang ngurusi lembaga ini, Ya. lembaganya ini? Jadi kearsipan ini sebenarnya sejak zaman pemerintahan penjajahan Belanda sudah ada lembaganya. Cuman mohon maaf saya lupa namanya. Yes. Kemudian bergeser lagi terjadi perubahan pada waktu Jepang masuk namanya dirubah. Kemudian berganti nama setelah Indonesia merdeka berganti nama sampai di titik terakhir menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintah di bawah presiden langsung yang bertanggung jawab atas seluruh dokumen yang ada di Republik ini. Bertanggung jawab atas seluruh dokumen. Yang ada di Republik Indonesia ini, termasuk pembinaan. Bagaimana mengelola arsip, bagaimana menyimpan arsip, bagaimana Andre juga sebagai lembaga yang memiliki tempat untuk melindungi dokumen-dokumen nasional yang memiliki nilai sejarah. Seperti contoh tadi, teks proklamasi, Super Semar, nah itu semua disimpan oleh Andri. Dia yang bertanggung jawab, lembaga yang bertanggung jawab atas kearsipan nasional Republik Indonesia. Sehingga memori kolektif bangsa tidak tercecer. Yes. Tidak tercecer, menjadi satu kesatuan, dan itu akan bercerita. Termasuk bagaimana mempertahankan NKRI. Kalau kita nggak memiliki dokumen, pengalaman cerita, lepasnya Pulau Ligitan dan Sipandang. Nah, karena kelemahan dokumen kita. Bagaimana garis akli, alur pautan, nah, itu kan juga dihitung. Dan ZEE, kita harus punya dokumen semua. Sehingga wilayah kita ini batasnya di mana sih? Pulau terluar kita di mana? Nah ini semua di bawah tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia, dokumen-dokumen tersebut. Sekarang kalau kita tarik agak lebih ke dalam lagi, bagaimana pantauan Mas Ipang melihat kondisi kearsipan saat ini di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Ini yang menjadi satu kesedihan dari kami, para penggiat dan pemerhati arsip. Karena bangsa kita, kesadaran tentang arsip itu sangat lemah. Karena masyarakat kita dan terutama bangsa kita juga adalah menganggap arsip adalah gudang. Yes. Arsip adalah Lusuh. sampah. Padahal dengan kita menaruh di gudang membuat satu kos biaya
untuk menyimpan dokumen tersebut. Padahal kalau kita pilah lagi, dokumen itu kan sudah kita tahu bahwa dokumen tersebut sudah tidak memiliki nilai guna lagi, sehingga bisa diusul musnah. Atau dokumen ini sudah memiliki nilai sejarah dan memiliki nilai ilmu pengetahuan, sehingga dokumen tersebut bisa diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia, termasuk dokumen parpol, kapan parpol itu dilahirkan, kemudian pergantian bagaimana selama Orde Baru ada 3 parpol. Loh, kenapa setelah reformasi muncul banyak partai? Nah, itu semua kita record menjadi satu rekaman kejadian di Republik ini yang itu akan berguna buat anak cucu kita. Dengan dinamika kearsipan seperti itu, tantangannya apa, Mas? Tantangannya adalah membangun kesadaran, kepedulian. Membangun kesadaran. Yes. Paling tidak arsip keluarga dulu. Arsip keluarga itu apa sih yang harus kita simpan dan kita kelola dengan baik? Contoh, akte kelahiran. Kita berdua dengan istri, akte kelahiran anak-anak, akte perkawinan, kemudian ijazah, baik ijazah kita maupun ijazah anak-anak dan keluarga kita. Berikutnya adalah arsip vital. Salah satu contohnya kalau kita memiliki hak kebendaan, contohnya kita memiliki sertifikat tanah, itu adalah dokumen kita yang harus kita kelola dengan baik. Kalau kita nggak kelola dengan baik, kemudian suatu ketika hilang, ini arsip vital tidak bisa ada penggantinya. Yang muncul adalah dokumen salinan. Karena kita ambil contoh, suatu ketika ada bencana alam Betul, yang memporak-porandakan rumah, sehingga dokumen-dokumen keluarga kita hanyut atau tertimbun oleh longsor dan lain sebagainya, sehingga kita tidak memiliki identitas atau informasi apapun terhadap siapa diri kita. Itu yang penting. Teman-teman semuanya, ternyata tidak sepele urusannya arsip ini ya. Jadi betapa pentingnya arsip, bagaimana menyimpan, bagaimana mengelola. Jadi apa yang disampaikan Mas Ipang semoga menjadi kesadaran. Ada closing statement Mas Ipang? Mari kita membangun keluarga, lingkungan, dan bangsa kita berangkat daripada kita peduli tentang arsip, karena kita bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dan itu semua ada di dalam terinformasi dari dokumen atau arsip itu sendiri. Teman-teman, semoga perbincangan yang sejenak ini memberikan edukasi, wawasan kita semua betapa pentingnya arsip. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Jaga arsip agar semakin sip. Salam Pancasila.